Mas sebelah. Lah iya, ini sebuah kesempatan yang istimewa toh. Apalagi ketemu sekarang kita di dalam lodong, Mas. Waduh, lodong ora nganu gaul blas. Iki loh, Iki, tapi ini demi keamanan ya kan. iki jenenge vessel. Oh, vessel. Vesil. Vesil. Aku yo ngene iki perasaanku kon nganu dilebokke akuarium. Dikira kok iwak cupang. Juga kepakan ya, Mas ya. Dilebokke pelet. Pakane sego padang nek aku. Sego padang milih-milih. Tapi Mas Pur, nek sekarang kan kita ngeliat kondisi ini emang harusnya pas kita di sini ini di satu program yang istimewa. Program apa, Mas? Lho ya jelas Arji nu. Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Nah, kali ini ngene ya. kita kelompok sendiri. Ada saya, Isya Dewi, dan juga rekan saya yang paling ganteng, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Aku berarti Nagita. Aku Nagita. Nagita, ya Nagita cabang Bangun Tapan Nggak lah apa-apa, ya, pokoknya cabang Bangun Tapan. Mas, tapi ini kan spray ini anakmu toh, Mas? Loh, ini saya itu nganu, walaupun di tengah pandemi, ning nek iso kostum dan lain sebagainya terlihat memancarkan aura kegembiraan. Aura gembira. Iya. Biar ekonomi bangkit lagi. Ekonomi ya, bangkit setelah mati suri. Mati suri. Mati suri tenan nek aku. Ojo to, Mas. Ora maksudnya ekonomi nih. Tapi ini kan salah satu kreasimu kan, Mas. Jadi biar bisa ada penghasilan spray-spray sik. Wis ora kanggo tok jahiti. Wah, ora ngerti gaweanku. Apa? To yo nek esuk siaran, nek awan aku nang Bangjo nganggo kae lho. Helm badut kayak aku gotek. Aku tak mau. Mas, tapi nek bahas tentang iki loh, Mas, ekonomi yang mulai bangkit, kondisi seperti apa. Ini loh, Mas, ada berita yang penting banget yang mau kita hadirkan ini ya. kita simak dulu seperti apa beritanya. Ini Monggo. dia. Menurut Singgih Raharjo, geliat sektor pariwisata di DIY setidaknya tampak dari data kunjungan wisata yang terekam melalui aplikasi Visiting Jogja periode Agustus hingga September 2020 dengan rata-rata 5.000 hingga 6.000 wisatawan per hari. Setiap akhir pekan, jumlah kunjungan wisata terus meningkat menjadi rata-rata 20 ribuan pada hari Sabtu dan pada Minggu meningkat menjadi 30 hingga 40 ribu. Sebagian besar wisatawan didominasi wisatawan lokal, diikuti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Meski kunjungan wisata meningkat, Singgih meminta seluruh pengelola destinasi wisata di DIY memperketat penerapan protokol kesehatan. Hal ini mengingat jumlah kasus positif COVID-19 di DIY mengalami peningkatan selama beberapa hari terakhir. Kalau dari sisi geliat ekonominya, kondisi pariwisata Jogja sudah cukup menggeliat ya, artinya dengan kunjungan yang itu semua adalah wisatawan lokal, baik itu DIY maupun Jawa Tengah yang paling besar ya. DIY paling besar, nomor 2 adalah Jawa Tengah. Saya kira kita sudah mulai menggeliat, tapi kewaspadaan itu harus tetap kemudian ditingkatkan. Rata-rata per minggu itu kalau hari Sabtu itu 19 sampai dengan 20 ribu wisatawan, kemudian yang hari Minggu itu rata-rata 30 sampai 40 ribu. Singgih menambahkan hingga saat ini DIY masih memberlakukan uji coba operasional destinasi wisata secara terbatas, yakni dengan membatasi jumlah wisatawan 50% dari kapasitas maksimal destinasi. Wisatawan dari zona merah diwajibkan menyertakan hasil rapid test non-reaktif. Sedangkan untuk wisatawan dengan jumlah besar masih belum menerima guna mencegah penularan virus COVID-19. Nawawi, RBTV. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf menggelar sosialisasi program pemulihan ekonomi nasional bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Yogyakarta. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah diharapkan dapat mengetahui program pemulihan ekonomi nasional dan memanfaatkannya secara maksimal. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Fajar Hutomo mengatakan, program ini merupakan salah satu program yang disiapkan pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Tidak hanya mendapat informasi, para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif juga diberi pelatihan bagaimana cara memanfaatkan program stimulus agar dapat kembali bangkit berproduksi. Bisa mempermudah atau membantu usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengakses program-program pemerintah, program-program pemulihan ekonomi nasional
yang telah disiapkan melalui bank-bank himbara dan bank-bank BPD, sehingga kreatif mendapatkan informasi yang benar, sosialisasi, dan akses yang mudah untuk memanfaatkan program Project Klinik. Fajar menambahkan, program pemulihan ekonomi nasional bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menjalankan usaha selama pandemi COVID-19. Nawawi, RBTV. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Tuh Mas, bantuan tuh ada Lah, yo ternyata, ada. ya kan? Ini Kamu udah nerima berapa kali ngaku? saya tak ngelemes aja, nggak usah ngaku. Kok Maksudnya bantuan domongke. Tapi Bantuan dapet. itu rasa domongke ning dicake. Oh, Nek benar. bantuan domongke itu membuat kecemburuan. Oh ya Situ benar. mesti cemburu toh. Aku ra entuk ya, Mas. Tapi kalau tadi kan ada Pak Singgih juga ya. Kok orang ngajak dhewe yo Mas Ivane yo. Pripun ya Pak Ayo, Singgih besok melupakan. semoga kondisi ini segera pulih, acara nang Jogja sudah diperbolehkan, nek dia iso nyambut gawe lagi. Pariwisata bangkit, Betul, ekonomi bangkit. Tapi kalau ngomongin tentang ekonomi Mas, ini ada tamu yang mau datang di tempat kita. Oh, apa? Heeh, Wah, mau ini. ngobrolin ekonomi, sapa ngerti bagi-bagi bantuan. ya kan? Wah, kok yuk pikir kamu bantuan terus toh, yo coba bantuan. Nek iso amplop langsung. Loh, ya toh ini sama siapa Mas ini kita Mas? Yang sudah. Oh itu loh Mas inguk-inguk itu loh Mas di pintu dibuka ke malah kamu Dewi. aku malah nginguk-inguk ini lho. malah ngobrol deh. Pak ampun munggah pager Oh ya elek, Allah, elek. sik Mas tak buka ke Mas. Aduh. Monggo Bapak Pinara, monggo silahkan. Nah, kita bersama dengan Wakil Ketua 2 ICDIY. Monggo silahkan Bapak Dr. Rudi Badrudin MSI. Mas keplok ya aku Mas. Keplok itu. Mengko mebur. Oh, malah mebur. Nah. Tapi ada satu lagi. Itu loh Mas, sekarang kan modelnya kan telekonferensi. Ada yang di Zoom, ditunggu ya nanti yang rawuh siapa Wah, ya. ini kejutan pokoknya. Kejutan pokoknya. Terkejut. Wah. Monggo monggo. Bapak Pinara. Nah, ngobrol-ngobrol dulu Ini Mas. sudah boleh duduk. Boleh. Wah. Aku tak nyapu-nyapu sik wae yo Mas. Iya, ora apa-apa. Kira-kira sak jam aku mlebu meneh ya toh. Acaranya bubar no kayaknya. Aku tampar sekan penak banget. Gimana Pak Rudi kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Ini Olahraga terus. olahraga Wah, terus. ini. Makanya penampilan beliau ini luar biasa hari ini. Luar Karena biasa sesuai dengan namanya, Rudi. Rupawan dan disiplin. Rupawan dan disiplin olahraga, toh? Benar. Ayo, ini kita ketemu 1 tahun kemarin ya Pak ya, Iya. bahas tentang ekonomi juga. investasi, Tapi sekarang seperti ini itu. ekonomi di era kebiasaan baru, new normal ya. Ini ada pandemik. Nopo Pak? Pandemonomics. Pandeminomik. Iya, nek Apa saya ya yang ngerti jenenge? sama bapak sak leteng. Wes rating. Ning beda iki, beda habitat. Beda, beliau sukses, saya belum. Yang di Ini ada telekonferensi yang anu udah rawuh yang di telekonferensi ya? coba Wah, disapa kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Sofyan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Sofyan. wabarakatuh. Ya. Sehat Pak? Gimana, Mas? Sehat? Oh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Oke. ya Bapak ya. Nah, Salam-salam. Saya sehat. Mas, nggak kirim-kirim lagu. Kirim lagu. Pak buat- Sofyan mau request lagu menapa Bapak? Malah Laya-laya, dibablas. iki dialog. Dialog ya. Pemirsa, kita bersama dengan Pak Sofyan S. Darmawan, anggota DPRD DIY. Ya, ini kalau yang di Wah, ini rumah nanti- pengen curhat-curhat ada Betul, Pak Sofyan yang Pak. harus siap menampung. Menampung ya Iya. Pak, nggih. Menanggapi mboten Pak? Ya, sebisa mungkin kami tanggapi nanti. Oke. Kita mau mencurahkan keluh kesah Pak Sofyan. Oh, iya, siap saya dengarkan, Mas. Nggih. Mas Pur ya, saya Mas Pur ya. Nggih, Pak. Biasa wae kok Ya, saking digaspol. senengnya lo ketemu sama beliau kok ya. Salim-salim. Ujung-ujungnya amplopan. Tak dulu. Ada Pak Rudi, kita ngobrolin dulu tadi Ayo. loh Mas. Ekonomi pandem apa? Pak, Angel ya Mas. pandemonomik. Ini gimana sih sebenarnya kalau kondisi sekarang ini Pak Rudi? Selamat pagi pemirsa RPTV. Jadi kondisi yang terjadi sekarang ini itu ya benar-benar sebuah cobaan bagi kita semua. Nggih, Pak. Karena kalau kita melihat ekonomi DIY itu kan yang memberikan kontribusi terbesar di dalam perhitungan untuk nilai PDRB itu dari sektor pariwisata dan pendidikan. Nggih, leres. Itu hampir sekitar 65%, Mas.
Nah, itu berupa kontribusi langsung dari pariwisata 10%, pendidikan 8%, kemudian pendukung pariwisata dan pendidikan itu sisanya sekitar 46%, jadi total 65% lah lebih kurang. Nah, karena memberikan kontribusi yang besar, sementara dalam kondisi COVID-19 ini kan ada keterbatasan kendala bagi siapapun, apakah itu wisatawan yang berkunjung ataukah itu dari pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan pariwisata, termasuk juga untuk aspek pendidikan. Itu kan ada keterbatasan untuk melakukan mobilitas kegiatan. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini, wisatawan yang berkunjung ke Jogja, kemudian mahasiswa yang kuliah di Jogja itu kan hampir 70% dari luar DIY. Mayoritas ya Pak. Mayoritas. Sehingga ketika ada kendala untuk beraktivitas tersebut, otomatis kontribusi kegiatan ekonomi juga akan kena pengaruh. Lumpuh ya Pak. Lumpuh Lapindo ya ini. Lawas Mas. Kuliahnya online. Sementara kalau dulu kan mahasiswa stay di Yogyakarta, ekonomi di sekitar kos-kosan tumbuh ya kan. Bakul-bakul Barmindo itu kalau ada anak kuliah pesat Pak. Sekarang nyenyet Pak. Kos-kosan, tempat-tempat wisata, kemudian pendukung pendidikan, semuanya sepi. Pendidikan berarti kunci, salah satu pendukung pariwisata dan pendidikan ya Pak. Itu yang istilahnya adalah edutourism. Itu yang membuat DIY bergerak itu ya kedua sektor itu. Ketika dua sektor itu kena pengaruh ya otomatis ekonomi secara regional untuk DIY lumpuh. Waduh, nah itu Pak. Tapi kalau sampai seperti Jakarta kemudian PSBB lagi gitu, Yogyakarta kira-kira gimana Pak? Kalau Jogja saya lebih melihat kepada bagaimana kesadaran dari masyarakat, apakah itu pelaku ekonomi ataukah rumah tangga, kesadaran untuk mentaati anjuran-anjuran untuk melakukan social distancing, kemudian jaga jarak, mencuci dan seterusnya. Seandainya itu direspon, ya sebetulnya dua hal antara ekonomi dengan kesehatan tidak perlu dipertentangkan lagi. Saya tertarik dengan pendapat Pak Gubernur DIY ketika sama Pak, saya juga tertarik Pak. Ketika ada forum untuk tim pengendali inflasi daerah. Nah, beliau itu menyampaikan kalau orang sakit nggak bisa kerja. Kalau orang sehat tetapi nggak punya pendapatan, ya juga akan sakit. Jadi artinya ekonomi kesehatan itu ya harus jalan berbarengan. Nah, dengan kondisi seperti ini, tentunya bagaimana melakukan aktivitas ekonomi atau yang lain ya berpedoman dengan ketentuan agar kita tetap sehat. Jadi jangan kemudian sudah agak lenggang kita berkegiatan, lupa dengan mentaati berbagai ketentuan yang dianjurkan oleh pemerintah. Pakai masker aja males. Yang penting itu mungkin kita ini kan malah bagus. Saya Pak. Ini kan kayak gini. Bukan Mas, lodongnya yang bagus. Kita sapa Pak Sofyan dulu. Pak Sofyan. Iya. Waduh. Tak pikir kalau lagi bakso Pak. Saya pikir lagi buat mie instan Pak. Pak Sofyan, kalau sebenarnya kalau kondisi di Yogyakarta sekarang ini gimana sih Pak dari sisi ekonomi sendiri kalau Bapak mengamati? Perkembangannya itu pripun Pak? Wis ngeri pertanyaanmu Bro. Ngeri sak wong. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dr. Rudi yang kami hormati dan juga seluruh pemirsa RPTV ya yang kami hormati. Mas siapa tadi? Mas Pur sama Mbak siapa ya? Mohon maaf lupa tadi. Duh, aku sakit hati loh ya. Mbak Isa, Pak. Saya Isya Bapak. Ya. Oke, itu. Jadi begini, kalau kami sebagai wakil rakyat itu mungkin nanti bahasanya ya bahasa rakyat mohon nggih, bahasa awam. Nggih, pripun, Pak? Dalam hal ini kami ingin menyampaikan beberapa pandangan dan gagasan karena tema kita kan pemulihan ekonomi ya. Di pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Sehingga
saya ingin fokus langsung ke sana. Kalau ulasan-ulasan tentang keberadaan ekonomi tadi sudah disampaikan Dr. Rudi tadi, bahwa memang Mas Pur pun juga bisa mengulas dari sepi dan yang semacamnya tadi ya, sudah disampaikan, dan seperti itulah kira-kira sektor pariwisata juga seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, memang ada mulai bangkit tapi tetap itu baru berapa persen ya, masih belum signifikan mungkin terus. Nah, kami ingin coba membuatkan satu skema-skema, ini gagasan skema yang mudah-mudahan nanti bisa ditanggapi oleh masyarakat untuk kita sama-sama bangkit. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa BLT atau bantuan langsung tunai ini memang satu kebijakan yang dibutuhkan intervensi optimalisasi. Jadi struktur masyarakat kita ada yang sampai hari ini kan tetap saja masuk dalam kategori penerima BLT, dan itu jumlahnya itu taruhlah 50% lah sebenarnya ya. Kalau di provinsi sebelah itu kami pernah bincang-bincang dengan beberapa camat di provinsi sebelah itu sampai angka 80% bahkan. Jadi 80% jumlah penduduknya, jumlah masyarakat di provinsi sebelah itu menerima BLT. Ya karena memang COVID ini dampaknya kan tidak hanya mengenai kepada yang sudah sebelumnya miskin ya, tapi yang menengah gitu ya, atau yang sedikit di atas garis kemiskinan itu juga sudah kena itu. Artinya menjadi lebih banyak. Nah sehingga yang pertama yang ingin kami sampaikan, monggo nanti pemerintah daerah bersama mungkin juga para stakeholder yang cukup punya kemampuan itu untuk melakukan intervensi dalam optimalisasi BLT. Yang pertama tentu BLT ini ada yang bersifat konsumtif gitu ya, tapi juga bisa nggak didesain menjadi produktif. Setidaknya produktif dalam skala keluarga saja, tidak kemudian dalam skala industrialisasi. Misalnya sebagiannya diberikan arahan untuk beli bibit ikan, misalnya. Sebagiannya diberikan bibit ternak ayam misalnya. Beli ayam kutuk ya. Apa Mas Pur ya? Kutuk namanya ya. Kutuk mungkin 5 ekor kutuk jalan dan sebagainya. Kemudian nanam sayuran di rumahnya. Dari sebagian Pak Sofyan, sebagian dari budget BLT ini ya, gimana Mbak? Pak Sofyan, kita jeda dulu, saya mau beli kutok dulu Pak. Pak ini. Oh mau beli kutok dulu. Ngecek di pasar Pak ini Pak. Langsung. Nanti lanjut lagi ya Pak Sofyan ya. Siap. Monggo. Dan pemirsa RJ jangan kemana-mana, nanti perbincangan akan kami lanjutkan tentunya masih di Aspirasi Raya Jogja Istimewa. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amicom.ac.id. Tinggal gawat, naik yang disuasa, lagi enak melayang itu. Lah, tenang toh. Ipo bagusku bantuan warga terdampak COVID. Ya jadi toh, lihat itu. Kita semua wajib membantu sesama. Iya toh. Koordinasikan pengumpulan uang atau barang dengan dinas sosial agar penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bikin posko pengumpulan uang dan barang seperti ini. Sudah ada izinnya dari Dinas Sosial Provinsi DIY belum? Posko kok izin toh? Ribet. Baca aturannya. Pengumpulan uang atau barang wajib mendapatkan izin dari pemerintah. Bila tidak berizin, bisa dikenakan sanksi pidana. Loh, sampean orangnya dan gitu toh Mas. Aku kesini itu mau ngasih tahu kamu. Wah, lentok tenang. Untungnya Mas, jeneng sampean wis tak lebok gini-gini sebagai penanggung jawab. Yang gentak tanggung jawab. Wah, aku sih tanggung jawab piye? Sekarang kita sama-sama ke Dinas Sosial DIY. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
biasanya. Jangan ada pengumpulan massa, tidak harus yang namanya kampanye itu harus tatap muka, tapi kita bisa menggunakan metode-metode lain. Yang penting jangan sampai ada proses kerumunan yang membuat ada penularan COVID itu sambutan. And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is a guitar and a snare drum. I bang on it. Is this life? I guess it's fine. Oh, what? Tetap gunakan masker di setiap aktivitas. Mari lawan Corona. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Aku tepuk tangan sendiri. Lanjut lagi, apalagi kalau tadi kan Mas Pur kita membahas jadi memang sudah ada bantuan-bantuan yang diberikan gitu kan ya. Ini itu kayaknya ada yang ketok-ketok mau kasih bantuan. Itu kalau misalnya kita gunakan harus tepat sesuai sasaran dan harus direncanakan. Kalau kita dapat BLT itu kita nggak punya range yang harus kita buat apa, itu bantuannya jadi beda artinya. Artinya jadi bantuan apa? Langsung telas. Oh iya. Anggo tuku sing racet-racet mah nggo tuku HP. Oh kuwi. Mas Pur curhat. HP-ne kok anyari mencurigakan. Alah. Ini Pak Sofyan masih bersama dengan kami ya Pak Sofyan. Pak Sofyan. Sesek Mas, kan sing ketok-ketok pintu loh Mas. Apa? Ono sing ketok-ketok pintu malah tak bukain dulu sebentar. Wah, ini gek. Bentar ya Mas ya. Jangan hilang loh. Mulai jangan hilang loh. Monggo Bapak Binara, silakan. Iya, selamat pagi, silakan. Pak Thomas. Ini ada Pak, monggo lenggahipun Pak. Pak Agus Mulyono, Kabid Pembiayaan Diskop UKM DIY. Pak Agus Mulyono. Sehat Pak Agus? Pembiayaan. Kabar sehat. Sepedaan nggak Pak? Kalau sekarang kan trennya sepedaan gitu. Termasuk mengikuti. Mengikuti. Tapi bukan sepeda ning mboten ditunggu. Nanti nggo pajangan tok. Ngepit ra sepiro, le foto ra kira-kira. Pokoke gowes ku olahraga ning yo ora iso kuru. Mergane lek gowes adon yo terus parung soto. Terus jajan. GSM Mas Pur. Tapi gowes selfie makan. Tapi kan meningkatkan perekonomian soto tadi itu. Nggih Pak Sofyan nggih masih bergabung ya Pak Sofyan ya? Nyoto tak pikirnya. Pak lanjut Pak Sofyan, lanjut dulu monggo tadi yang kutuk tadi itu Pak. Nggih, yang sempat terputus Pak. Selamat pagi Pak Pak Agus ya. Nggih, selamat pagi Pak Sofyan. Iya. Dari DPRD. Lanjutkan tadi. Jadi memang tentang bagaimana bangkitkan perekonomian di masa pandemi ini, saya mau berbicara dari yang paling dasar dulu tadi, yang ada di tengah masyarakat, yang itu juga tidak kalah mayoritasnya dengan yang disebutkan oleh Pak Rudi tadi. Itu adalah masyarakat bawah kita, yang notabene jumlahnya kira-kira kalau di awal-awal kemarin kita hitung, saya amati itu 40% penerima BLT kita, 40%, dan kalau mau ditelisik lebih dalam sih kira-kira sebenarnya mungkin sampai 50%, bahkan 60% itu punya hak untuk menerima BLT, karena tadi apa-apa sepi tadi ya, bla 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 tadi, pendukung sektor pariwisata juga sepi, warung-warung sepi dan sebagainya, sehingga itu menjadi tambah. Oleh karenanya yang pertama tadi yang kami tawarkan adalah optimalisasi BLT. Di BLT seperti kata Mas Pur tadi adalah ada perencanaan dan itu intervensinya dari kita, mestinya dari pemerintah daerah, untuk memberikan guidance, arahan ya. Tadi kan Mas Pur bilang jangan untuk beli HP, jangan untuk beli ini. Nah, lalu untuk beli apa gitu kan? Nah, diberikan arahan.
Kalau cuma jangan, mereka mungkin belum tentu bisa menemukan, lalu untuk apa gitu. Kok semua jangan gitu ya. Nah, tapi misalnya diberikan arahan, ini loh yang konsumtif sekian. Mungkin yang sebagiannya konsumtif tetapi produktif. Tadi saya bilang ada sayur, nanam sayur, kemudian memelihara anak ayam dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini mumpung Pak Agus juga hadir, alhamdulillah, ini memang penguatan dan pengembangan UMKM. Penguatan pengembangan UMKM. Saya kira ini juga sektor yang cukup besar di DIY ini. Ini juga termasuk mereka yang mendukung sektor pariwisata, tentu UMKM. Ya, ada warung, makan dan seterusnya. Nah, ini intervensinya apa di masa seperti ini? Memang perlu ada setidaknya ada 3 ya. Yang pertama misalnya subsidi bunga atau subsidi bagi hasil dari Pemda misalnya. Dan kemarin sudah terwacanakan itu. Kemudian yang kedua ini UMKM kita ini kan sebagiannya, apalagi juga yang baru mau tumbuh atau kemarin sudah mulai collab gitu dalam tanda petik ya. Ini kan mungkin tidak bankable, tidak bankable. Nah, sehingga mungkinkah kemudian dilakukan atau mungkin sudah ada itu lembaga penjamin debiturnya, itu adalah pemerintah daerah. Jadi supaya mereka tetap bisa mengakses perbankan dijamin oleh Pemda. Nah, lalu bagaimana Pemda mengontrol? Nah, kita kan kalau nggak salah punya Sibagul itu ya, artinya punya komunitas-komunitas UMKM yang di sana kemudian Pemda melakukan pembinaan, melakukan intervensi. Nah, sehingga ketika ini kemudian akan mengakses kredit ke perbankan tadi, ini menjadi didampingi oleh Pemda. Sehingga walaupun sesungguhnya tidak bankable, kalau bicara akses kredit kan bankable. Nanti bagaimana di masa pandemi begini, yang bankable kemarin bankable sekarang menjadi tidak bankable, itu sangat mungkin gitu ya. Sehingga harus ada infrastruktur seperti itu. Atau kemudian juga bahkan sampai ada yang kredit tanpa bunga, tentu pada angka-angka tertentu yang terukur gitu ya, di bawah 10 juta lah misalnya dan seterusnya. Ini saya kira intervensi yang tawaran yang coba kami sampaikan di tengah pemerintah. Yang ketiga, penguatan ekonomi kreatif dan inovatif ya. Saya kira ini juga bisa mendukung sektor pariwisata. Yang terakhir itu penguatan sektor pertanian. Nah, ini saya ingin bicara agak panjang sedikit sektor pertanian. Jadi kalau data BPS-nya itu kan di DIY ini ada petani itu 11%. Jadi 11%-nya petani. Kemudian yang bekerja di sektor pertanian itu ada 20%. Jadi 20% itu bekerja di sektor pertanian. Nah, tetapi ini saya membuka artikelnya dari Kementerian Pertanian, berapa sih penghasilan petani gitu ya. Kalau dari bicara NTP, nilai tukar petani memang sudah di ini 101%, artinya berarti memang dianggap telah punya hasil, telah punya keuntungan gitu ya. Tetapi harus dilihat 1% atau 0,1% itu berapa rupiahnya, kita belum tahu. Nah, saya kemudian membuka artikelnya dari Kementerian Pertanian itu menyebutkan bahwa setiap 1 hektar tanah gitu ya, orang bertani, itu hasilnya dihitung itu 5 juta per bulan. Karena 4 bulan itu 20 juta, sehingga kalau dibagi 4 kan panennya kan 4 bulan sekali. Itu berarti per bulan itu penghasilan mereka adalah 5 juta. Catatannya adalah 5 juta per bulan per hektar. Per hektar loh Mas Pur ya, bukan per meter loh ya. Kalau per meter itu harga tanah di pinggir jalan Wonosari mungkin ya. Itu per hektar sih. Padahal kita lihat petani-petani kita di Yogyakarta ini itu kan mereka nggarap kira-kira 2000 meter saja. 2 petak sawah. Petak-petak kita di Yogyakarta ini kecil-kecil. Ya, nggak ada yang nggarap sawah sampai berhektar-hektar ya. Sak lapangan bal-balan mboten enten, Pak. Itu nggak ada. Sehingga kecil-kecil. Nah, coba bayangkan kalau dia hanya mengerjakan sawah 2000 meter itu 2 petak. Berarti kan 5 juta itu per hektar. Berarti 2000 kan 1/5-nya. Berarti 1 juta. Penghasilan dia 1 juta per bulan. Itu kalau mengerjakan 2000 meter. Belum lagi kalau ternyata dia adalah petani penggarap. Harus ngasih bagi hasil kepada yang punya lahan. Ya kan? Sebagian besarnya itu petani penggarap. Yang punya lahan itu biasanya, apalagi kalau lahannya semakin luas itu semakin tidak mau bertani dia. Semakin lahannya luas semakin tidak mau bertani. Tapi itu bagus, di-share kepada tetangga-tetangganya yang tidak punya tanah, kemudian mereka garap. Nah, sehingga saya ingin mengatakan bahwa ini fakta di DIY bahwa memang kemungkinannya adalah struktur kemiskinan kita ini besarnya adalah di sektor pertanian ini. Sehingga berarti langkah yang keempat tadi yang saya ingin tawarkan adalah penguatan di sektor pertanian tadi dalam konteks ya penguatan produksi pertaniannya, kemudian juga penguatan agroindustrinya.
Produksi pertaniannya ya ditingkatkan bagaimana bibitnya unggul, intervensi pupuk dan sebagainya begitu. Kemudian sampai industri agroindustrinya. Jadi bagaimana misalnya petani ini sampai kemudian hulu hilirnya selesai. Jadi nggak hanya menghasilkan gabah tapi menghasilkan beras. Ya, menghasilkan beras, petani ini harus ada intervensi alat-alat pertanian di situ misalnya pasca panennya. Kemudian, yang kemudian kelima ini konsep yang coba saya sampaikan adalah memperluas pasar. Memperluas pasar, konsep kelima ini untuk 3 hal di atas tadi. Dalam persoalan penguatan pengembangan UMKM membutuhkan perluasan pasar, pengembangan ekonomi kreatif, inovatif juga membutuhkan penguatan pasar, perluasan pasar maksud kami. Kemudian penguatan sektor pertanian juga membutuhkan perluasan pasar. Nah, disinilah yang terakhir ini, intervensi pemerintah juga harus kuat, pemerintah daerah, perluasan pasar. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana memperluas pasar kita ini bisa antar provinsi, ya kan? Hasil produk-produk kita ini, baik produknya UMKM, produknya petani kita, itu bisa dipasarkan sampai di antar provinsi. Bahkan go internasional. Mungkin mau petani beras atau petani, mungkin. Ya. Bagaimana intervensi pengemasan nanti di sektor UMKM ke pengemasan menggunakan marketplace. WNI kita yang berada di luar negeri diintervensi lewat kedutaan besar misalnya kalau pesen beras tuh beras produksi ini Mas Pur gitu ya. Wah, ada itu di marketplace. Ada di marketplace. Saya sudah lihat di salah satu marketplace, enggak sebutkan. Itu saya lihat itu bisa kok beli beras itu. Beli beras di situ bisa ada kemasannya. Dan berarti kan beras kita yang di marketplace itu tadi itu bisa diklik, bisa dibeli oleh WNI kita yang berada di Jepang sekalipun, berada di manapun itu bisa pesan itu. Gudeg nanti dikemas. Gudeg ada kemasan kalengnya, yang kemudian dia tahan dalam beberapa minggu bahkan bulan. Kemasan produk salak misalnya, produk pisang, pisang goreng saya nggak tahu nanti ini inovasi. Pisang goreng dikemas, kirim sampai Jepang. Ya. Klik pesan lewat marketplace, kirim 2 hari sampai Jepang, misalnya pisang goreng. Nah, pun dipanasin benar kan bisa pakai microwave bisa sampai sana kan. Artinya ini adalah satu terobosan mudah-mudahan. Ini pemikiran awam kami saja sebagai bagian dari masyarakat. Bagaimana nanti terakhir ini adalah intervensi pemerintah daerah menggeliatkan ekonomi di masa pandemi ini adalah dengan membuat go internasional, ya, go nasional dan go internasional berbagai produk-produk kita sehingga pasar semakin luas maka insya Allah bangkit. Berarti saya kira Pak Sofyan intinya kan lebih ke bagaimana berkreativitas gitu ya. Tadi kan contohnya pisang goreng sampai di sana. Istilahnya kalau bahasa entrepreneur tuh packaging. Packaging. Saya harus belajar si Mas Pur nih. Pak Sofyan loh, lambian dia loh. Juragan wedang wah soalnya ya. Tapi Pak Agus kalau tadi kan disampaikan oleh Pak Sofyan juga harus ada kreasi, kemudian juga ada bantuan juga disampaikan. Tapi sebenarnya kesiapan dari Pemda sendiri bagaimana nih Pak? Seperti apa itu Pak? Monggo. Terima kasih Mas Pur, Mbak Isya ya. Leres Pak. Jadi kami mengawali dari awal ketika terjadi pandemi. Jadi memang sangat terasa bagi pelaku, khususnya UMKM. Karena dominasi UMKM kan usaha mikro, kecil, menengah. Dominasinya kebanyakan di DIY itu yang mikro, Pak. Jadi struktur paling banyak dan paling besar itu justru yang tingkatan paling bawah. Jadi usaha yang istilahnya mungkin dalam 1 tahun dia bisa jadi berubah usaha sangat cepat. Kemudian berganti usaha, bahkan hilang dan lain sebagainya. Ini pelaku-pelaku mikro banyak. Dominasinya itu hampir 75%, 75 sampai 80% besar ya, Pak, pelaku ya? mikro. 75% sendiri. Nah, ketika COVID pertama ya sangat terdampak awal. Sehingga kami pada waktu itu melakukan semacam survei pendataan. Sebenarnya dampak yang utama dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah, terutama yang mikro itu di sisi apanya? Kami kerjasama dengan mungkin IC juga pada waktu itu dan Kadinda, Jercovid, mendata, memang sampel 1000 pelaku UMKM dan hampir 80% itu permasalahan pelaku UMKM yang dihadapi ketika terdampak dari sisi pemasarannya. Jadi bukan kebutuhan akan modal usaha, pembiayaan dan lain sebagainya di awal.
tapi dia bisa produksi tapi tidak bisa masarkan pada waktu jadi itu. mandek di tengah jalan. Mandek di situ. Produknya ada, bahan baku sudah terlanjur dibeli pada waktu itu kan sebelum Lebaran. Betul, Pelaku Pak. UMKM rata-rata sudah belanja. Pemikirannya karena Nanti ketika Lebaran ya. dia produknya akan dia jual. Sugih dadak gitu. Betul. Mereka perencanaannya memang sudah seperti itu. Tapi pada saat itu mereka ada produksi, ada bahan baku tidak bisa dia jual. Wah, itu mumet. Nah, dari sisi pemasaran omsetnya pun drop. Ya, jelas. Jadi dari survei turunnya itu hampir 80%. Jadi yang semula misalnya 20 juta, ini hanya tinggal 4 juta atau 3 juta. Enggak nutup produksi. Enggak nutup. Nah, dari situ kira-kira apa, upaya apa kita mensikapi apa yang disampaikan Pak Sufyan tadi juga, pemasaran kita terus. Kami di Dinas Koperasi UKM menginisiasi yang awal itu terkait dengan Sibakul. Khususnya free ongkir. Free ongkir di Sibakul. Iya. Lengkapnya nanti nggak Pak Agus ya? Ya. Tahan dulu, kita jeda dulu. Sekaligus kami juga mengundang Anda pemirsa yang akan bergabung untuk bertanya langsung dengan tamu-tamu kami. Anda bisa telepon kami di 02744477666. Tapi usai jeda ya, tentunya masih di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Hai Sobat, tahu nggak semua kegiatan undian gratis berhadiah harus ada izinnya loh, biar nggak salah arah. Yuk cek informasi berikut ini. Penyelenggaraan undian gratis berhadiah dengan cara apapun hanya dapat diselenggarakan oleh suatu lembaga berbadan hukum atau tidak, atau kepanitiaan yang telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Ya, dapatkan informasi lengkap pelaksanaan undian gratis berhadiah di Dinas Sosial DIY. Perlu diketahui, pelaksanaan undian gratis berhadiah yang tidak sesuai dengan ketentuan izin dan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi dengan pidana. Benar, penyelenggaraan undian gratis berhadiah wajib mendapatkan izin dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954. Bagi siapa saja yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah, wajib mendaftarkan diri secara online ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Informasi tentang undian dapat dilihat di aplikasi e-Sabi atau menghubungi ke Dinas Sosial DIY. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Tweet, 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 SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amicom.ac.id. Ya,
Ya, masih bersama kami dalam program Arji Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Nah, istimewa juga tamu-tamu yang hadir bersama dengan kami di studio kali ini. Lanjut lagi perbincangannya, tadi Pak Agus menyampaikan sampai dengan free ongkir tadi si bakul tadi pripun Bapak? Programnya jadi, itu. Di awal sampai sekarang masih berjalan free ongkir ini. Jadi kita berharap pelaku usaha atau UMKM ini bisa jualan, tapi tidak harus di lapak. Karena kondisi saat ini kan kita harus jaga jarak, tidak bersentuhan dan lain sebagainya. Termasuk juga kita memberdayakan mitra dari ojol. Jadi pemerintah daerah memfasilitasi jualannya pelaku UMKM tanpa harus membayar untuk penjualan secara online. Didistribusikan oleh ojol yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi produknya itu kita kurasi. Jadi tidak hanya sekedar produk-produk asal produk saja, tapi produknya itu harus berkualitas juga. Benar-benar layak ya Pak ya. Betul, karena UMKM kita ini banyak. Produk hanya sekedar produk yang dijual tanpa kurasi dan lain sebagainya kadang mengecewakan. Sehingga syaratnya harus dikurasi, kontinuitas produknya harus terjaga dan tentunya kualitas. Nah, atas dasar itu kita pajang di katalog yang ada di si bakul. Kemudian customer atau konsumen bisa pesan produk, kemudian diantarkan oleh ojek online tadi. Nah, ongkirnya dibiayai oleh pemerintah daerah. Iya. Kadang kan males itu kalau mau pesen, wah berat di ongkir gitu kan. Betul, kadang seperti itu. Jauh harus datang jelas nggak mau. Kemudian kalau kejauhan. Tapi ilmu saya tambah loh ini. Apa Mas? Ternyata yang dikurasi itu nek dulu kan rameng bak mandi. Jadi saya produknya dikurasi kok kepiye ta ya. Jadi dulu memang mungkin kurasi itu barang seni, benda seni benda seni. Tapi sekarang produk pun, bahkan produk kecil-kecil untuk mengetahui kualitas atas produk itu, kontinuitasnya, latar belakang atas produk itu harus dikurasi. Karena banyak yang repacking juga ya Pak ya? Betul, banyak yang repacking, reseller dan lain sebagainya. Kadang seperti itu, sehingga kualitas betul-betul, karena ini kan membawa UMKM daerah istimewa Yogyakarta. Dengerin Mas Pur, tuh kamu repacking nggak asal beli comot dikareti, dibungkus, dijual loh. Oh iya, karena nek apa-apa itu kalau pengemasannya bagus akan meningkatkan nilai jual ya Pak J. Pinter tuh aku. Kita ya wes dikemas bagus loh, meningkatkan nilai jual di kemasan. Ya, diundang dulu pemirsa yang di rumah yang mau bergabung, silahkan bisa telepon kami di 4477666 yang mau curhat sama pandemi. Gimana ini warungnya ya kan? Pelanggannya hilang semua. Dagangan Anda sepi nyenyet, warungnya sing nunggu menggarek lelembut. Nih, silakan monggo. Mas, ada telepon masuk Mas, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa ini? Saya dengan Ibu Lia. Volume televisinya bisa dikecilkan, Bu? Oh iya, agak mantul ini. Iya, agak menggaung-gaung, Bu. Kayak buah pelem ya, menggaung-gaung. Monggo Bu Lia, silakan. Saya mau bertanya. Kita akan menjawab, Bu. Stop, saya seorang pedagang yang kecil-kecilan, baru belajar usaha. Tatkala sudah berjalan dengan nyaman, tiba-tiba kena pandemi. Akhirnya, wah rasanya tuh nggak nyaman gimana gitu loh Pak. Kayak HP ketinggal di rumah dicek istri ya Bu. Juga nggak payu gitu loh, banyak berkurang. Akhirnya saya berhenti produksi Pak. Waduh Bu. Usahanya apa Bu Lia? Sekarang kecil-kecilan. Saya bikin makanan brownies bikinan Mama, nama produk saya. Wah ini. Enak banget. Brownies bikinan Mama. Cuman yang jadi saya ingin lebih tahu, karena ketika saya memulai itu saya betul-betul kosongan ya, dalam arti kata pokoknya saya berniat menjual gitu aja, membuat, menjual, laku terus berulang-ulang gitu aja. Kok nggak dikontrakkan ya? Nah, kosongan. saya ingin menanyakan tentang izin untuk usaha saya itu bagaimana? Oke. Itu Bu, mau kirim sampelnya Bu?
Nggih. Kita bantu promosi neng kita nek rong rasan gimana, Bu? Ini sepasang presenter Dremis. Saya kalau mau ngirim kemana ya, Mbak? Wah, studio RBTV Bu, jelas Bu. Ya, nomor teleponnya 4477. Tapi pas jam siar kalau enggak wes mandek nang tengah dalan, iya, Bu. Ya. Pas siarannya Isa sama Pur ya, Bu ya. Bu Lia matur nuwun sudah bergabung. Iya. Sukses semangat, terima Bu. kasih. Mohon penjelasannya ya. Terima kasih Mas Pur, Mbak Bagus. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Komplit niku wale takon nek wong curhat niku saka A tekan Z domongke kabeh nggih. Terus Pak Agus. Ini kita ngapain izin-izinan Pak Agus. Pak Agus nuli, Pak. Baik, ini malah keleresan kebetulan dalam artian gini, kita itu ada yang namanya Pusat Layanan Usaha Terpadu di Dinas Koperasi UKM. Jadi fungsi pendampingan pelaku usaha mikro kecil bahkan dari mau memulai usaha. Jangankan dia sudah punya usaha, baru mau memulai saja. Niat mau didampingi. Silahkan datang. Wah, elok tenan iki. Sampaikan saya mau memulai atau merancang usaha kira-kira apa. Di Plut itu kita punya konsultan, ada 5 konsultan di sana. Yang bisa mengawal, mendampingi, mengarahkan tentunya. Yang pertama memang pelaku UMKM kita itu selalu permasalahannya ketika tidak ada pendampingan, pokoknya punya modal, pengen usaha, ya usaha saja. Tapi belum tahu tentang selera pasar. Belum tahu. Yang terjadi, saya tinggal di Jalan Gudean, sepanjang Jalan Gudean itu ketika eranya tahu wale semua ya. Pisang coklat semua. Piscok semua. Tanpa perencanaan. Tapi ketika nanti beberapa bulan juga, keragaannya juga hilang semua dengan sendirinya. Nah, inilah fungsi perencanaan, bisnis plan dan lain sebagainya. Dari Plut konsultan kita ada konsultan perencanaan usaha, kemudian konsultan SDM, konsultan produksi, pemasaran, IT dan lain lengkap. Jadi silahkan datang ke tempat kami. Kalau memang secara virtual juga bisa. Plut Jogja gitu aja, ada kontak di sana, bisa diskusi apapun itu. Bahkan tadi yang disampaikan packaging, kemudian promo di sosmed itu ya Pak ya kalau sekarang hari ini kita kebetulan Wirakarya dengan kerjasama ojol. Jadi sehari penuh, silahkan akses Plut Jogja. Diikuti seharian, kita virtual memang kan tidak bisa secara fisik. Mulai pukul berapa itu Pak? Dari mulai kebetulan Bu Kepala Dinas nggak bisa datang jam 9 pagi ini sampai nanti malam jam 21. Saya tak gabung dulu ya Pak? Jam 21. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan topik-topiknya. Ya. Jadi ada yang packaging, pemasaran, IT dan lain sebagainya sesuai kebutuhan dari pelaku UMKM. Kita rutin juga setiap Selasa ada yang namanya kelas bisnis Selasa pagi. Bisa diikuti free, pelaku UMKM manapun daftar saja. Sesuai dengan topik, setiap minggu juga ada berubah-ubah. Pokoknya modalnya ngisani paket data. Ya, jadi terkait dengan izin tadi Ibu sampaikan, nanti silahkan bisa didampingi dan bisa dieksekusi sekalian di situ. Berarti menghubungi ke Plut Jogja tadi. Langsung ke Plut saja. Jadi izin utama pelaku UMKM itu adalah izin usaha mikro. Jadi tidak harus izin semacam SIUP, TDP dan lain sebagainya. Cukup izin usaha mikro itu cukup. Dan itu sebenarnya nggak nyampe seperempat jam. Oh, cepet nih jadi, Pak prosesnya. Pakai online OSS pendampingan melalui HP kita. Kalau dulu memang harus daftar di kecamatan dan lain apa, sebagainya. Pak? Nanti biar Bu Lia paling menyiapkan. KTP dan dia harus mempunyai semacam akun email lah untuk nanti mengembalikan ataupun feedback dari yang dikirimkan tadi. Enggak bayar ya Pak? Enggak, free. Karena kita pemerintah daerah enggak mungkin kita mengambil. Ya, mungkin kan masyarakat, wah kayak piro. Hari ini banyak, hari-hari ini. Karena terkait dengan adanya program pemerintah terkait dengan bantuan presiden, usaha mikro dan lain-lain, itu syaratnya harus mempunyai izin usaha. Jadi kami mendorong sebanyak-banyaknya untuk pelaku usaha mikro kecil, terutama yang mikro ini untuk bisa bergabung. Bu Lia berarti langsung diinfokan bisa menghubungi ke Plut Jogja tadi ya Bu Lia ya. Dan ini Pak Rudi boleh menambahkan, lalu kalau untuk promosi Bu Lia harus seperti apa nih Pak? Sekarang kan juga sepi, nggak ada yang beli. Kalau mau produksi terus dimakan sendiri tambah gemuk. Karena sekarang ini kan sing dodol karo sing tuku, piye kok sing dodol. Iya bener Mas. Nah itu loh masalah itu. Bener. Geprekku tak entek dhewe Mas. Anggo dang wohku tak nggo bantal turu. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Mbak Isya. Jadi
Saya menyambung apa yang disampaikan Pak Sofyan dan Pak Agus tadi. Kalau Pak Sofyan kan lebih tepat sebagai media untuk forum asmara, aspirasi masyarakat. Yang disampaikan Pak Sofyan tadi kan ada banyak bantuan yang disampaikan dari pemerintah pusat maupun pemerintah DIY. Tentunya harus dibarengi dengan tadi pesan beliau adalah pendampingan. Nah, Pak Agus tadi sudah menjelaskan banyak bagaimana seseorang yang akan berusaha dari tidak tahu sampai kemudian bisa tahu, itu banyak tadi sudah disampaikan. Nah, saya menambahkan ini memang ya sisi hikmahnya itu adalah dengan kondisi pandemi ini, itu saya melihat perubahan perilaku baik produsen maupun konsumen untuk menjadi lebih melek kepada IT. Ini sisi positifnya, Pak. Jadi yang dulu konvensional dengan kondisi ini ya mau nggak mau harus belajar tentang IT. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Agus, ada banyak kegiatan. Kemudian saya mungkin menambahkan satu yang digagas oleh pemerintah Kota Jogja, Pak Agus, dan Bank Indonesia, kantor perwakilan Jogja itu dengan mendukung kegiatan yang digagas itu para volunteer semua itu di beringharjo.com. Nah, di situ ada banyak kegiatan. Jadi bagaimana mengemas produk jadi lebih menarik. Kemudian bagaimana tadi Pak Sofyan menyampaikan menawarkan menggunakan media marketplace dan seterusnya. Bahkan di beringharjo.com itu ada salah satu kegiatan yang disebut dengan sekolah pasar. Nah, ini menarik sekali. Jadi dengan adanya banyak media itu kan artinya yang tadi Mas Pur menyampaikan banyak produksi tapi yang mau konsumsi ada kendala. Nah, dengan bakulnya sendiri menggunakan media-media seperti ini kan jadi ketemu. Bersinergi. Bersinergi. Kemudian saya juga ikut di komunikasi Sonjo. Sonjo itu Agus sudah bersama. Jadi kalau bahasa Jawanya kan bersilaturahmi. Jadi itu mempertemukan ya sebenarnya semua pihak yang berkepentingan, termasuk juga teman-teman dari UMKM. Di situ banyak ikut karena Sonjo itu ada beberapa kelompok, ada yang berkaitan dengan data, ada kelompok yang berkaitan dengan UMKM. Disitulah ada kolaborasi. Jadi antara yang butuh dengan yang membutuhkan di situ tempatnya dipertemukan. Dan itu mulai efektif juga sekitar bulan Maret itu. Dan sekarang berkembang, alhamdulillah bagus kontribusinya. Jadi kalau sudah tahu ilmunya itu mudah, penjualan dan lain sebagainya. Tenang. Loh, tonggo saya Raumo, wet Lombok itu payu 10 juta, Pak. Itu liadol sak lemah ini. Iya sak lemah iki aneh-aneh wae. Gerta. Iya, gerta ono sing keplok saya Mas ya. Ya masih di forum asmara. Forum asmara Sonjo. Melu. Masih di RJ, bagi yang mau bergabung silahkan pemirsa Anda bisa telepon kami di 02744477666. Disapa Mas Pak Sofyan kasihan. Pak Sofyan. Ya, siap. Ini tadi enggak tahu terus kok, Mas. Kula kita nek njuk nang kantin ra ya. Kesempatan toh ada penanya Mbak Sose, Nyotose gitu. Pak, tadi ada warganya yang curhat loh Pak ya. Ini sekarang tuh sepi gitu. Banyak Pak yang dari ditampung di dewan gitu, ada yang curhat-curhat seperti itu Pak. Usaha pekerja seni sepi Pak. Aku ya curhat. Dari kami Pak. Dari Maret Pak. Ya makanya nanti yang pekerja seni tadi memang salah satu solusinya memang harus virtual. Jadi bagaimana juga berkreasinya tadi ditampilkan aja secara virtual. Nanti insya Allah nggak akan sepi itu Itu sangat tergantung kepada bagaimana kita. Tadi ada sekolah pasar kata Pak Rudia dan seterusnya tadi itu. Tapi intinya disitulah intervensi pemerintah yang saat ini memang perlu dioptimalkan. Di era pandemi seperti ini kan bagaimanapun kan online dan IT tadi menjadi kebutuhan yang sangat pokok berarti sekarang ini ya. Kalau bicara tadi sekali lagi menggarisbawahi Pak Rudi juga banyak penjual daripada pembeli belum tentu Mas Pur ya. Kalau kita hanya melihat itu dalam skup satu
kecamatan atau satu DIY bahkan itu mungkin bisa jadi seperti itu, lebih banyak penjualnya daripada pembeli. Tapi ketika kita luaskan cakrawala kita dengan IT tadi, pembeli kita di WNI kita yang ada di luar negeri berapa coba dihitung, banyak loh. Seluruh dunia ya Pak ya. Gudeg kemasannya Mas Pur tadi, pada pesan semua, sehari bisa dipesan 5.000 kemasan gudeg kaleng itu kan bisa. Wah, wis jan. Sugih dadak Pak saya. Booming dan seterusnya. Artinya sekali lagi, tadi saya belum tanya Pak Agus mungkin kalau yang untuk tadi yang Subakul itu sudah model marketplace itu bisa diakses antar provinsi, bahkan tadi yang model marketplace kan bisa diakses dimanapun atau baru scope DIY ini. Monggo Pak Agus. Jadi kita berkembang Pak, sudah mulai kerjasama dengan Kadinda juga untuk marketplace-nya kita gabung. Marketplace-nya punya Kadinda. Memang kita tidak membangun baru, karena kalau membangun baru itu kan mahal. Iya. Sehingga kita kerjasama dengan Kadinda, marketplace-nya Kadinda, kita mulai merancang. Jadi pengiriman tidak hanya Jogja sekarang. Jadi ada kebutuhan pengiriman luar provinsi bahkan luar negeri, pelaku UMKM kita. Nah itu yang rencana kita untuk ke depan, mungkin 2021 ini mulai kita pengiriman melalui jasa-jasa pengiriman ke luar provinsi, luar kota, bahkan ke luar negeri. Kita akan mulai itu. Monggo Pak Agus, saya kira ini yang kita dorong. Kami di DPRD insya Allah siap mendorong itu agar tadi kita punya pandangan bahwa usaha mikro tadi itu juga bisa mengalahkan yang usaha makro. Betul Pak. Usaha mikro bisa mengalahkan usaha makro ketika memang di backup dengan intervensi pemerintah daerah untuk memasarkan tadi. Ketika pasarnya semakin luas, maka ya mikro serasa makro nanti, serasa besar gitu ya, karena dia mungkin dari dapur tapi dia bisa melayani berbagai wilayah yang ada. Saya kira ini satu mindset baru yang juga perlu disampaikan kepada para pelaku UMKM kita, Bapak Ibu kita, tetangga-tetangga kita tadi, bahwa harus berjiwa besar, harus berpikir besar gitu ya. Sekarang ini dunia lah yang sesungguhnya kecil ya. Kita yang harus berpikir besar. Kenapa? Karena dunia ini sebenarnya kecil ya. Yang besar akhirat ya. Tapi kalau dunia itu kecil ya seberapa? Kita bayangkan bumi sak upil gitu kan. Buat cakrawala ke sana, kita harus mulai berpikir ke sana. Kadang-kadang kita ini berpikir kecil karena kita merasa yang lainnya besar. Nah, itu harus dibalik. Pak Sofyan, ya tapi saya jadi Mas Pur harus merasa kecil, jangan merasa besar, jangan merasa gendut. Saya merasa kalau besar, ini Pak, memang besar Pak. saya. Ya, tapi saya tertarik dengan tadi statement dari Pak Sofyan ya, usaha mikro itu bisa mengalahkan yang makro. Nanti saya akan tanya ke Pak Rudi caranya gimana. Tapi kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali untuk Anda dalam RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amicom.ac.id. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution.
buat kamu yang udah nungguin resensi film, tenang ya, karena sekarang bukan jam 10 lagi resensi film, tapi Jumat setiap jam 9 pagi sampai jam 10 cuma di RBTV. Musik terkini, Simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli. Nanti Mas Pur, kita akan jalan-jalan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ki apik banget. Pekerjaannya sing sae. Jos. Pokoknya ikut terus dalam acara Gaya Dolan. Ya, masih di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Dan saya Mas Pur masih bersama dengan 3 tamu kami yang terhubung via Zoom. Ada Bapak Sofyan S. Darmawan, anggota DPRD DIY. Ada di sebelah saya ada Dr. Rudi Badrudin MSI, Wakil Ketua 2 ISEI DIY, dan juga bersama dengan Bapak Agus Mulyono, Kabid Pembiayaan Diskop UKM DIY. Tadi ada statement yang bikin saya penasaran, yang tadi mikro iso ngalahke makro itu loh Mas. Caranya gimana nih Pak RB? Ya. Panggilannya Pak RB. Oh, Syahrini kabarnya gimana Pak RB? Tambah TV Pak, sama channel ya. Nih Mbak Isya, mikro bisa mengalahkan makro, menarik yang disampaikan Pak Sofyan. Ini kan kondisi sekarang ini kan boleh dibilang ada keterbatasan antar negara melakukan transaksi. Karena semua negara kan terkena krisis pandemi ini. Nah sehingga intinya adalah bagaimana kita mengoptimalkan pasar yang ada di lingkungan kita. Kalau yang gede-gede dengan kondisi ini kan ada penurunan yang omset dan seterusnya, karena aksesibilitas, fleksibilitas kan jadi terhambat. Nah yang kecil ini kan lebih leluasa bergerak, apalagi dengan yang disampaikan Pak Agus tadi, banyak hal yang disampaikan kepada UMKM khususnya yang mikro. Ini kan membuat pergerakannya jadi lebih cepat. Dan kebetulan tadi Pak Sofyan juga menyampaikan bagaimana melakukan ekspansi penjualan. Kalau dulu hanya konvensional terbatas di sekitar kita. Nah sekarang dengan marketplace kita bisa melihat bahwa pasar itu luas. Bisa di yang konvensional ketemu langsung, ada yang virtual, dan ternyata itu yang lebih cepat berkembang. Nah tentunya ini yang penting lagi adalah dukungan dari pemerintah untuk infrastruktur, karena begitu nanti infrastrukturnya terhambat karena ini yang mau beronline makin banyak, tetapi kendala di media untuk wifi dan seterusnya. Nah, jaringan-jaringan ini kan menjadi penting. Pakai datane entek. Nah, nek nggen laku nek pakai datane entek kon njaluk Deni Caknan, Pak. Cek pakai datamu yen entek tak tukokne njaluk nek ra ngene. Oh, jadi sayang-sayang. Bar ku ilang to. Malah nyanyi ganti program. Ganti program. Lanjut Pak Ri. Nah, jadi ini jadi penting, tadi saya sudah menyampaikan ada hikmah positif. Jadi produsennya juga mengubah menjadi lebih IT minded. Kemudian konven juga akhirnya kalau ketemu langsung nanti kaitan dengan penyebaran COVID dan seterusnya. Jadi ya kalau bisa tidak langsung. Nah, tadi masyarakat berarti mau nggak mau ya memang sudah harus menggunakan IT tadi ya. Nah Pak Kus sudah menyampaikan karena ada hambatan dengan fisik, maka perlu dukungan untuk transportasi. Nah, kebetulan kan juga ada banyak ojol di lingkungan kita, itu dimanfaatkan. Jadi kolaborasi ini jadi penting. Jadi benar kalau kita bisa mengoptimalkan, banyak yang bisa dilakukan ini lingkungan kita aja. Ya, kalau yang makro-makro kan ada keterbatasan, ada gerakan-gerakan yang
menggambat khususnya yang berkaitan dengan dunia internasional, yaitu saatnya kita untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri. Ya, saya ke Pak Agus. Pak, kalau Pak Rudi menyampaikan kan ya mau nggak mau masyarakat juga harus melek dengan IT gitu. Tapi tidak mudah loh Pak untuk mengakses marketplace, ya buka HP, sek di nunol sek endi gitu. Kadang sok kleru. WA-mu ndi? Kene lebokke WA-ku. Nah, ngene lho. Maksudnya ki jole-jolan nomor nek wong tua kan ngono. Nggih. Itu gimana, Jadi, Pak? Gini, sebelum itu tadi menarik Pak Sofyan dan Pak Rudi juga sudah sampaikan mikro mengalahkan yang besar. Saya sedikit masuk di situ dulu. Jadi jangan lupa contoh paling nyata itu di DIY. DIY ini ekonomi itu disumbang paling besar dari pelaku UMKM. 98,2% ekonomi di DIY digerakkan oleh UMKM. Artinya, nah kalau kita lihat kondisi real di sekitar kita, perusahaan besar di DIY ini relatif tidak banyak. Sumber daya alam, apakah itu tambang, hasil bumi dan lain juga tidak banyak. Yang menggeliat, yang bergerak itu ya pelaku-pelaku UMKM itu. Sehingga Pak Sofyan tadi sampaikan mikro mengalahkan yang besar itu terjadi di DIY. Data itu membuktikan BPS 98% ekonomi di DIY sensus 2016 itu disumbang oleh pelaku usaha mikro. Nah, masuk terkait dengan online dan lain sebagainya memang memerlukan semacam pelatihan, edukasi untuk ke sana. Kami mendata kemarin memang masih ada kecamatan-kecamatan seperti di Gunung Kidul, Tepus, Rongkop dan sana yang blank spot. Wah, cocok nih Pak. Gune bojo kula. Jadi ketika ada syarat semacam bantuan presiden pada pelaku usaha mikro, itu mensyaratkan di sana nomor HP. Mereka tidak bisa memenuhi, Pak. Iya. Karena apa? Katanya di sana blank spot, jangankan HP. Itu kalau mau nyari sinyal ten kota dulu. Nah, nggih niku. Padahal belinya juga termasuk sinyalnya. Beli HP termasuk sinyal, tapi dipakai di situ. Dadak ten alun-alun Wonosari, Pak. Akhirnya ya memang itu kenyataan di DIY masih ada lokasi-lokasi yang seperti itu. Itu kalau itu teknis. Tapi kalau terhadap pelakunya, si pelaku UMKM, insya Allah dengan kita mengedukasi secara terus-menerus untuk mengantarkan supaya mereka melek IT, online dan lain sebagainya. Jadi di kelas-kelas PLUT itu hampir tiap katakan seminggu 2-3 kali ada diklat tentang hal itu. Jadi kelas bisnis Selasa pagi, angkringan bisnis, English for Business juga ada. Jadi English for Business itu yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Pak, nyuwun ngapunten, ada yang telepon. Coba Mas bahasa Inggris disapa. Good morning everybody. Selamat pagi Arji. Selamat pagi. Ya, dengan Ibu dengan siapa? Bu? Ini saya Ibu Bambang Beni. Oh ya, mau kirim saya buat siapa Bu Bambang? Snack ringan itu saya packing. Saya punya nama ABT Snack. ABT Snack. Saya jualan, saya titipkan di toko-toko. Toko Tapi tutup setelah napa toko masa pandemi ini agak sepi. Ini harus bagaimana lagi ya untuk memasarkannya? Itu aja ya Bapak Ibu. Daerah mana Bu? Bu, ngapunten Bu. Ini aku di Kalasan. Kalasan. Aku di Kalasan, kamu di mana kamu? Kamu di mana? Itu dekat Ringin Dawet itu ke timur. Ringin Dawet. Kamu pakai baju apa? Di Lorbok aku. Gimana Mbak? Sampun Ibu matur nuwun sudah bergabung. Ya. Pokoknya minta solusinya ya Mbak. Ya, Mbak. Nanti biar solutif ya. Bisa jalan lagi ini baru sering enggak jarang keliling saya. Jangan keliling nanti mumet ya. Di rumah aja. Nanti. Ya, Pak. Makasih Ibu. Waalaikumsalam Bu Bambang, semangat banget. ABT Snack. Nanti langsung ada ini solutif dari Pak Sofyan, langsung diorder buat kegiatan ya Pak ya. ABT Snack ya Pak ya. Ini ibunya kebiasaannya menitipkan barangnya di toko-toko, padahal tokonya sekarang tutup. Wah, itu susah memang. Mau tidak mau harus online tadi. Nah, kalau belum tahu bagaimana online dan lain sebagainya, ya memang harus belajar. Belajarnya kemana? Kami menawarkan tadi, kalau mau ke PLUT silahkan. Tapi kalau Kalasan dirasa jauh, ya mungkin kontak konsultan. Bukan saja PLUT Jogja masuk ke sana, ada kontak. Konsultan juga tidak bayarnya Pak? Enggak. Jam kerja seharian bisa.
Nah, mungkin ibunya ini yang menjadi pertanyaan, sudah pegang HP Android belum? Android, Mas. Walet toh. Alah konco dia yo ora apa-apa. Pak Rudi mungkin bisa menanggapi strateginya Pak ini untuk strateginya harus 442 atau 352 monggo lah Pak ini. Jangan strategi 69 loh. Melu-melu saya belum sampai Pak. Jadi melu ya ora apa-apa. Pak Agus udah nyampaikan ada fasilitas yang dilakukan oleh Pemda. Kemudian Pak Sofyan juga tadi wanti-wanti itu perlu program-program pendampingan. Nah tadi saya juga sudah nyinggung yang saya tahu itu di Sonjo itu ada fasilitas untuk memberikan informasi edukasi kepada seperti kasusnya Bu Bambang tadi. Dan itu free Bu Bambang, nggak ada biaya di situ. Tapi tentunya seperti yang disampaikan Mas Pur, ya kita harus mendukung fasilitas untuk komunikasi kita. Nah, oleh karena itu, kalau saya melihat di daerah Kalasan kan sebetulnya nggak ada masalah dengan aksesnya. Sinyal aman ya Pak ya. Jadi sinyal aman. Atau mungkin Bu Bambang juga bisa mengakses di fasilitas melalui YouTube, itu ada banyak untuk bagaimana masuk ke media yang berbasis dengan online. Berarti ngundang mikro influencer ya toh? Buat ini adalah jenang. Peraga ada maksudnya. Guys, ini jenang. Ini lemper. This is lotek. Tetap bahasa Inggris ya. This is lotek. Lah iya, tadi pemirsa itu juga tahu. Biar pasarannya luas gitu ya. Ini Pak Sofyan. Iya, Pak Sofyan. Pak Sofyan. Ya, ini kok fans saya banyak ini. Kita Pak ya, kita mau iklan dulu, Pak. Kita ngabari mau iklan dulu. Cuma mau pamitan, Pak. Baik, pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Kami juga masih membuka line interaktif untuk Anda. Bisa telepon di 4477666. Usai jeda, tetap di RJ Aspirasi Jogja Istimewa. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru, pmb.amicom.ac.id. And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty. All it has is a guitar and a snare drum. Bang on it. Is this life? I guess it's fine. Oh, what? Tetap gunakan masker di setiap aktivitas. Mari lawan Corona. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus.
Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Ya, kita masih di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Dan masih ngobrol-ngobrol. Monggo lho Pak, disambi unjukannya lho. Ampun dianggurke lho Pak. Ini dalam bentuk halusinasi. Virtual ini, minumannya virtual. Diambil Pak, itu dari Zoom nih diambil nih. Pengen apa Pak? Langsung Pak Sofyan, unjukannya ampun kesupen Pak. Ya monggo, ini sudah kalau nggak saya banyak di sini. Pak Sofyan, tadi kalau dari beberapa penelpon yang masuk itu berarti belum banyak yang mengetahui akses-akses pelatihan-pelatihan program-program, bantuan program-program gitu Pak dari pemerintah, gimana Pak? Ya, saya kira tadi memang fakta, oleh karenanya monggo nanti Pak melalui Pak Agus ya, dan teman-teman semua di Pemda DIY khususnya untuk kemudian menindaklanjuti menikah, karena mungkin Pak Agus juga sudah punya data berapa UMKM yang sudah mulai mendekat ke Pemda atau sudah menjadi binaannya. Nah, itu mungkin datanya nanti bisa ditampilkan, dan ketika memang masih sebagian kecil atau belum semua inti-intinya, nah nanti monggo upaya kami sosialisasi, kita bantu melalui DPRD untuk sosialisasi program-program di di urusan UMKM ini. Saya kira teman-teman semua siap lah, karena untuk masyarakat, untuk kepentingan rakyat, untuk demi membangun ekonomi masyarakat, saya kira kita semua siap untuk membantu mensosialisasikan apa yang jadi program, dan kita pun juga siap mendorong ya, memberikan dorongan budgeting ya, dan juga mungkin dibutuhkan regulasi-regulasi. Nah, saya kira juga ini penting ke depan perlu digagas regulasi-regulasi apa yang perlu kita lahirkan ya, dalam rangka memberikan perlindungan kepada para UMKM ini ya, memberikan jaminan tadi yang saya juga belum dengar ini, karena di sini mungkin pakar perbankannya belum ada ya. Kapan mungkin kita bisa diskusi apakah memungkinkan tadi yang seperti saya sampaikan di depan, kalau memang ada yang membutuhkan akses perbankan tadi ya, tapi kalau dari Pak Agus tadi kan itu hanya kecil yang membutuhkan akses perbankan, lebih besar, lebih banyaknya yang 80% itu adalah akses pasar. Sehingga mungkin intervensi pemerintah daerah saat ini mungkin dikuatkan dulu dalam aspek intervensi penguatan atau perluasan pasar. Mungkin setelah ini ketika pasar sudah mulai besar, kemudian kebutuhan modal juga sudah tentu akan menjadi lebih besar. Nah, disitulah mungkin hadir perbankan yang harus betul-betul juga bersinergi tadi ya. Dan disitulah juga pemerintah daerah mendampingi, menjadi penjamin utama atas UMKM tadi itu. Jikalau memang UMKM tadi belum bankable misalnya kan, dia misalnya butuh akses tambahan support dana sekian yang angkanya 50 juta atau mungkin bahkan lebih 100 juta. Nah ini kan ketika memang belum bankable, karena ini juga baru mulai tumbuh, tetapi permintaan pasar sudah mulai banyak tadi, karena sudah di beberapa daerah di luar tadi sudah bisa diakses gitu kan, dipasarkan. Nah ini saya kira seiring dengan itu monggo nanti kita mohon Pak Agus dan teman-teman semua di Dinas Koperasi UMKM untuk sama-sama bergeliat. Tapi intinya kami sudah appreciate kepada Dinas UMKM, Koperasi UMKM dengan berbagai terobosan yang ada selama ini. Kita juga saksikan ada Sibakul dan seterusnya itu selaras dengan apa yang menjadi gagasan kami tadi. Tinggal monggo nanti kita support bareng-bareng, kita sampaikan juga kepada masyarakat supaya bangkit bersama. Nanti nggih, Mas Pur. Nggih, Pak. Maaf. Ini tapi kalau apakah kalau penjual gitu ya Mas Pur ya, kan yang dicari yang beli mana, jadi customernya. Nah itu apakah terkait dengan sekarang pendidikan juga online Pak, yang kuliah juga pulang ke tempatnya masing-masing, itu berpengaruh juga nggak Pak? Jadi nggak ada yang beli. Ya, sebentar saya nambahi dulu yang Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Sampaikan tadi, untuk UMKM memang ada burden sharing itu dari pemerintah pusat dan Bank Indonesia. Jadi ada alokasi-alokasi tadi yang disampaikan Pak Sofyan, masalah yang berkaitan dengan pendanaan itu ada. Bahkan yang di OJK DIY juga ada fasilitas untuk UMKM itu. Kemudian yang berkaitan dengan Mbak Isa tadi, masalah pendidikan,
seperti tadi disampaikan di awal bahwa pendidikan ini memberi kontribusi untuk DIY tidak langsung itu sekitar 8%. Tapi dengan pariwisata itu totalnya hampir 65%. Nah, kondisi yang tadi Mbak Sisi sampaikan itu kan aksesnya mahasiswa ada kendala, apalagi yang di DIY itu hampir 75% dari luar DIY. Nah, begitu kuliah tetap jalan menggunakan online dan seterusnya. Tetapi ketika mereka tidak lagi di Jogja, itu ada masalah nanti dengan sekitar kampus itu kos-kosan. Ekonomi masyarakat sekitar nih, Pak. Dan itu banyak UMKM di situ. Nah, sehingga yang Pak Guru juga pernah sampaikan, selain pariwisata juga aspek pendidikan. Wah, niku. Nah, ini mulai dibuka. Sebetulnya untuk perguruan tinggi di DIY sebenarnya dulu sudah siap. Seperti yang di kampus saya STIKPN itu menyiapkan untuk dulu rencananya September itu kuliah menggunakan kembali seperti semula. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah, protokol dan seterusnya. Tetapi kan akhirnya himbauan dari Kemendikbud untuk diundur baru nanti di bulan Februari semester 2. Semester 2, Pak. Cuman ini sudah ada beberapa perguruan tinggi di DIY yang mencoba. Karena Pak Gubernur juga menyampaikan untuk segera membuka. Tetapi jangan lupa juga memperhatikan aspek kesehatan. Betul. Dan survei dari salah satu perguruan tinggi itu banyak, sekitar 70% itu yang pengen menghendaki kuliah kembali seperti semula. Online pun juga ada kendala di situ. Nah, sehingga nanti kalau ini nggak balik-balik, mungkin kampus tetap bisa menggunakan online. Tapi bagaimana dengan penduduk-penduduk yang di situ, angkringan dan seterusnya. Nah, ini ngaruhnya gede. Jadi ya mulai dibuka lah. Ini tempat wisata juga sudah mulai dibuka. Tentunya harus ada perguruan tinggi yang mencoba juga untuk menawarkan itu. Mungkin bisa dicoba dengan mahasiswa yang ada di lingkungan DIY. Bagaimana kuliah kembali seperti zaman dulu lah. Tapi kalau langsung banyak juga. Nah, itu tetap tetap ada ya, Pak, ya? Ada batasan-batasan. Ada batasan-batasannya. Itu yang lagi kuliah, yang anak saya isih PAUD itu aja mumet kok. Orang sing entuk tugas anake sing garapke mbokne ora yo mumet kon gambari kebur gunung ndak dino gurune. Kon hafalan doa kuwi le walah video. Ora apa-apa ban kowe dadi luwih syar'i yo Mas yo. Berarti disyukuri semuanya. Pak Agus, Pak Rudi, Pak Sofyan, kita sudah di akhir perbincangan. Monggo kalau ada yang akan disampaikan kepada pemirsa Arji. Saya ke Pak Rudi dulu, nanti Pak Agus, kemudian ditutup Pak Sofyan, silakan. Ya, terima kasih. Jadi keywordnya kalau mau saya sampaikan, kata kunci adalah tetaplah berkegiatan, beraktivitas, misalnya di kegiatan ekonomi, tetapi jangan lupa aspek kesehatan tetap harus menjadi prioritas, pendamping untuk kegiatan tersebut. Insya Allah DIY akan bangkit lagi. Ya, siap. Dengan menerapkan protokol kesehatan, DIY bangkit. Monggo Pak Agus. Terima kasih, sama dengan Pak Rudi. Jadi kalau kami mengimbau pelaku UMKM kita, tolong dipatuhi protokol kesehatan. Mengelihat, berusaha tetap. Karena kalau tanpa itu kita tidak bisa, ya karena tadi ekonomi di DIY 98% itu pelaku UMKM. Tapi masih banyak memang kami menemui bahkan masker aja dia tidak pakai. Terus syarat higienitas dan lain sebagainya tolong juga dipenuhi. Sehingga ketika berusaha tetap dalam rambu-rambu protokol kesehatan, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Kami siap ketika mau online dan lain. Karena jumlahnya banyak, tadi Pak Sofyan juga sampaikan, ada 260.000 pelaku UMKM kita. Nah, memang kita tidak bergerak sendiri, Dinas Koperasi tidak bergerak sendiri, banyak instansi lain, tapi rambu-rambu protokol kesehatan tetap harus dijaga. Iya, sekalian diinformasikan tadi aksesnya kemana Pak untuk masyarakat yang ingin ikut pelatihan, program-program. Silahkan akses PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Itu langsung diklik aja, ketik itu masuk Yogyakarta. Sudah langsung mudah aksesnya aja. Langsung masuk websitenya di situ, masuk fasilitas-fasilitas, mau dialog, mau apa, kepentingannya sudah ada apa. Pilihannya ya Pak? Ya, sudah. Di googling aja nanti udah keluar informasi. Sudah keluar semua. Monggo berikutnya Pak Sofyan. Pak Sofyan, monggo. Terima kasih.
saya kira untuk pemerintah daerah, kami juga sedikit singgung prinsipnya, monggo dioptimalkan program-program yang saya kira sudah on the track tadi ya, penguatan kemampuan kapasitas dari teman-teman pelaku UMKM, kemudian melalui PUT tadi ya, ini saya kira kita support, kita appreciate untuk terus mau dikembangkan. Kemudian untuk masyarakat secara luas, kami bersama masyarakat juga mohon terus diberikan perhatian dari pemerintah, dan kami juga sebagai anggota DPRD insya Allah akan terus menyampaikan aspirasi panjenengan semua warga masyarakat DIY khususnya ya, untuk bersama-sama bangkit. Kami tentu butuh banyak masukan terkait dengan fakta-fakta, realita-realita di lapangan ya. Monggo bisa menyampaikan aspirasi ke DPRD DIY, bisa telepon, bisa kontak kami langsung, dan seterusnya. Intinya kita sama-sama menata diri, kita sama-sama merapikan diri. Tadi sudah ada himbauan-himbauan untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, menjaga imun tubuh kita ya, dan juga tidak kalah pentingnya menjaga iman kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan pandemi ini juga segera berlalu. Amin. Ya, sehingga kita akan sama-sama menikmati kehidupan yang lebih indah dari yang sekarang ini. Setiap hari insya Allah menjadi hari-hari yang lebih indah dari kita, sepanjang kita bisa menemukan hikmah positifnya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berbes mili Thomas kowe. Berbes mili netes elo cendol dawet saya. Ya, matur nuwun Pak Sofyan, matur nuwun juga Pak Agus dan juga Pak Rudi. Perbincangan yang menarik, mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa. Dan saatnya saya Dewi dan partner saya yang paling ganteng, Persegi panjang. Iya, bukan Raffi Ahmad. Sudah, kalau nangkap nggak bingung ya. Undur diri. Insya Allah kita akan ketemu di episode berikutnya dari Arji Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa.